Kakak Gabriel Semarang mempersembahkan malam pujian dan penyembahan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-33 yang diselenggarakan pada hari Selasa, 7 Mei tahun 2024 bertempat di Faith Avenue Resto Jalan Gajah Mada Semarang. Tema tumbuh dan berkembang bersama PD Kakak Gabriel. Renungan diberikan oleh Romo Eko Wahyu, OSJ. Worship Leader, George Angelo Ganda. Singers, Trio Angel. Selamat menyaksikan. Doa menurut iman Katolik, tetapi banyak saudara kami yang tidak seiman, silahkan berdoa untuk makan malam ini dengan keyakinan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang begitu besar yang kau limpahkan kepada kami semuanya pada malam hari ini. Hari ini adalah ulang tahun PD Gabriel yang ke-33. Suatu peristiwa yang luar biasa. Kau memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau selama 33 tahun. Dan malam hari ini Kau sediakan makanan untuk jasmani kami. Kami mohon dengan hormat, tolonglah berkatilah semua sehingga semuanya akan menjadi kudus, menyehatkan, menguatkan, dan juga pelayanan kami semakin baik di tahun-tahun yang akan datang. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin dan percaya semua makanan yang Kau berikan kepada kami ini akan berbuah dengan baik sekali untuk kami semuanya. Berkatilah saudara kami yang tidak bisa hadir dan semua orang yang telah menyediakan semuanya ini dan keluarga kami masing-masing yang ada di rumah. Kemudian hanya bagi-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat makan, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, Romo, dan juga sahabat-sahabat kasih Tuhan, selamat menikmati hidangan makan malam hari ini. Sementara kita menikmati hidangan makan malam, akan ada lagu-lagu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan yang akan dipersembahkan oleh Trio Angels. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati.
menjadikan segala sesuatu yang baik. Dan jujur kepada Ibu Bapak, sebuah sukacita besar untuk saya kemudian berada di sini bersama dengan Trio Angel, Pastor dan Fred, dan tentunya bersama dengan sahabat-sahabat dari PDKK Gabriel yang malam hari ini diberkati Tuhan dengan ulang tahun yang keberapa? 33. Kita kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. 33 tahun perjalanan PDKK Gabriel, dan kita percaya semua ini karena kekuatan, kasih karunia, dan anugerah Tuhan yang begitu besar dan berlimpah. Tanpa mulai rasa hormat Ibu Bapak, silakan lanjutkan makan malam, tetapi acara akan tetap berjalan. Dan setelah ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Romo Eko Wahyu OSC. Dan tentunya sebelum itu kita sekali lagi sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan dan perjalanan PDKK Gabriel. Untuk itu malam hari ini kita akan mulai seremoni malam hari ini. Dan seremoni malam hari ini akan kita lihat akan hadir orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan di PDKK Gabriel yang kita cintai ini. Untuk itu, untuk kesempatan pertama, dan juga saya penasaran bahwa siapa sih orang yang sungguh dipakai Tuhan 33 tahun yang lalu dengan visi, dengan misi yang kuat melalui PDKK Gabriel. Untuk itu, dengan hormat, mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Nugroho dan juga Ibu Susi. Dan akan berjalan bersama dengan founder PD Gabriel, koordinator PD Gabriel yang sekarang, Ibu Dewi Susanti, koordinator periode 2019 sampai 2025. Kita kasih tepuk tangan bersama juga dengan Ketua Sel Santa Monica Bapak Hadi, Ketua Sel Santa Teresia Ibu Lani, Ketua Sel Santo Antonius Bapak Martin, dan juga Ketua Sel Santa Lukas Bapak Mulyono. Inilah orang-orang yang luar biasa, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Dan juga inilah orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi koordinator dari PD Gabriel. Dan saya percaya, kita semua percaya, koordinator pertama yaitu almarhum Bapak Edi Haryanto berdoa bersama dengan kita malam hari ini untuk sukacita dan ucapan syukur perayaan ulang tahun kita malam hari ini. Untuk kesempatan berikutnya, dengan hormat kami mengundang Bapak Herman Andikara, koordinator PD Gabriel periode 1998 sampai 2004. Lalu diikuti oleh Bapak Agus Suwanto, koordinator PDKK Gabriel 2004 sampai 2007. Dan untuk kesempatan selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Nelwan Hendarto, koordinator PD Gabriel periode 2007 sampai 2013. Dan juga kami mengundang dengan hormat Bapak Hadi Ismanto, koordinator PDKK Gabriel periode 2013 sampai 2019. Mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan secara khusus untuk melayani di PDKK Gabriel yang terkasih ini. Ya, sebentar lagi kita akan mengadakan seremoni tiup lilin. Saya boleh minta ya? Walaupun kita masih makan, tapi saya percaya kita semangat untuk bernyanyi, untuk ucapan syukur PDKK Gabriel yang kita cintai ini. Happy birthday, happy birthday. Mana suaranya? Happy birthday. Untuk PDKK Gabriel yang berulang tahun ke-33, kita kasih aplaus yang paling meriah. Kita nyanyi sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy
Bintang berdiri kata saya dan kehormat. Sekarang siap-siap rapat. Kita pilihnya. Siap-siap bertiga. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Gabriel yang 33. Sudah. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk PDKK Gabriel yang tumbuh dan berkembang bersama dengan Tuhan Yesus 33 tahun, dan selanjutnya kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga di acara spesial ini kita akan potong kue dan kita lihat siapa yang akan mendapatkan kuenya malam hari ini. Kita bersabar dan pastinya saudara akan mendapatkannya. Potong kue, potong kuenya. Sekali lagi, potong kue, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya. Siapa yang dapat ya? Sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, jangan lupa ya. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Sekali lagi, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Oh, masih ada satu lagi. Oke, terus nyanyi. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi luar biasa. Yang dapatkan kue jangan lupa bagi-bagi sama tim pujian yang di depan ya. Ya, silakan diambil. Setia. Oke Ibu Bapak, sahabat-sahabat kasih Tuhan, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Dalam waktu 5 menit ke depan, mari kita persiapkan hati kita. Dan saya lihat mie goreng masih keluar, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi semangat kita untuk bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk PDKK Gabriel tumbuh dan berkembang bersama dengan Tuhan Yesus melalui PDKK Gabriel yang kita kasihi ini. Sekali lagi selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Dalam 5 menit ke depan kita akan mulai ibadah, ucapan syukur kita dengan pujian dan penyembahan, dan tentunya dilengkapi dengan pewartaan firman Tuhan. Terima kasih.
tak sempurna anugerah Tuhan bagimu. Sebab dekat Allah saja kami tenang, sebab dekat Allah saja kami kuat, dan sebab dekat Allah saja kami beroleh pengharapan yang baru. Kami sudah melihat, mengecap dan merasakan betapa baiknya Tuhan hari demi hari. Kau sertai jalan-jalan kami, Kau sertai di saat kami lemah, Kau angkat kami di saat kami jatuh sehingga kami tidak sampai tergeletak. Dan terutama Roh selalu menolong dan menghibur kami. 33 tahun pendekatan Gabriel boleh berjalan bersama dengan aku, dan kami percaya akan ada tahun-tahun yang akan datang di mana perkenanan Tuhan
dinyatakan lebih lagi melalui persekutuan doa kami. Terima kasih, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Dan ini kami anak-anak, sebelum kami duduk diam untuk menerima berkat firman, izinkan kami berbagi kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Dimuliakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sorak-sorai kebenaran bagi Tuhan. Haleluya! Haleluya! Mana semangatnya, sorakan haleluya! Puji Tuhan. Tengok kanan kiri saudara, katakan, mari kita duduk. Syukur kepada Tuhan. Sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan oleh Romaiko. Yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Yang mau dengar firman dan bawa kitab suci malam hari ini katakan amin. Oh sedikit ya, karena ada aplikasi suci ya. Sama-sama terkasih Tuhan, kita lihat di depan ulang tahun yang ke-33. Dan 33 itu angka yang sangat spesial, sahabatku terkasih Tuhan. Dalam kitab suci kita juga tahu Yesus melayani, dan di usia ke-33 dia mempersembahkan dirinya sebagai tanda cinta untuk setiap kita, supaya siapa yang percaya pada dia tidak binasa melainkan boleh beroleh kehidupan yang kekal. Di usia ke-33 tahun Yesus memberikan dirinya untuk mencintai saudara dan kita semua yang ada di ruangan ini. Dan juga malam hari ini tepat di angka yang sama di mana Yesus mempersembahkan hidupnya untuk mencintai setiap saudara. Demikian juga malam hari ini di usia PDKK Gabriel yang ke-33, saya mau mengajak ibu bapak, sahabat-sahabat kasih Tuhan yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, yang sungguh-sungguh sudah mengalami rahmat keselamatan yang Tuhan boleh berikan buat setiap kita. Mari kita berikan persembahan diri kita yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang siap memberikan persembahan bagi Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan, beri yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya apa yang kita persembahkan malam hari ini bisa dipakai untuk perluasan kerajaan Allah di PDKK Gabriel. Mari bertumbuh bersama dengan PDKK Gabriel. Mari kita beri persembahan yang terbaik karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita jalani hari-hari kehidupan kita. Haleluya. Selamat memberi dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dengan kita persembahan kami dan ucapan syukur. Selamat masuk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami doa kami. Please come see me.
terjadi kalau Roh menyertai kami. Biarkanlah di dalam suasana yang penuh sukacita, hati kami tetap terarah padamu, dan telinga kami, telinga yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kami tidak hanya lapar dengan barang-barang duniawi, namun kami tetap lapar akan firman, sebab Engkau Allah kekuatan hidup kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saudara berkah dalam. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal yang lucu. Pertama, 33 tahun Yesus hidup, 3 tahun berkarya. Setelah 33 tahun, apa yang terjadi pada Yesus? Hah? Yesus mati. PD Gabriel setelah 30 tahun bangkit. Walaupun tadi yang maju semuanya sepuh-sepuh. Tapi apa yang saya lihat dari sana, 33 tahun yang tadi ke depan sepuh-sepuh, saya kagum. Hebat. Betapa mereka setia memuji dan melayani Tuhan. Tepuk tangan untuk PD Gabriel. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka merasakan ada pertumbuhan iman di dalam PD Gabriel. Kelucuan kedua, 2030 tahun yang lalu kurang lebih, Yesus berfirman dulu baru ngasih makan. Yesus ya. Karena sekarang yang berfirman melalui mulut si Eko makan dulu gitu ya, baru mendengarkan firman. Jadi tadi saya mengatakan malam ini saya tidak mewartakan firman, saya akan membuat Anda tertidur. Bapak Ibu yang terkasih, lihat ini tumbuh berkembang dalam iman di komunitas. Jadi apa yang saya mau katakan, manusia itu harusnya makin lama makin dewasa imannya. Jangan hanya tua doang gitu. Jadi belum menjamin kalau makin tua makin dewasa imannya. Tidak menjamin. 1 minggu sebelum saya ke Semarang, saya habis naik sepeda ke Tangkuban Perahu. Karena saya sekarang rumahnya di Bandung. Lihat, Yesus mengusir roh jahat. Lalu pada saat saya tiba di Biara, ada laki perempuan datang. Saya tidak berani mengatakan suami istri, karena lakinya itu sudah sekitar usianya 30 sekian tahun, perempuannya juga sudah 30 sekian tahun. Kenapa tidak saya lihat sebagai suami istri? Karena akrab banget, pepegangan. Kalau perkawinan sudah lama, nggak mungkin kayak gitu. Saya sangat sensitif gitu, mana istri asli, mana istri bukan gitu ya. Dan mana istri temannya gitu ya. Lalu pada saat datang, dia berkata, "Romo, boleh saya bicara?" "Oh boleh, silakan." Dia duduk dan dia berkata, yang lakinya, "Romo, saya sejak kecil dibaptis." "Oh good, bagus. Tapi Romo, selama saya dibaptis ke gereja, misa,
saya tidak pernah merasa sentuhan Tuhan. Saya tidak pernah merasa. Saya tidak pernah merasa ada urapan. Saya tidak. Allah menyentuh setiap manusia. Dan mohon maaf, Allah pun bukan hanya milik PD Gabriel. Jadi lihat di sini bahwa pada saat orang mau berkembang dalam iman, yang salah bukan gerejanya, yang salah bukan PD-nya. Kamu tidak mau terbuka pada jamahan Tuhan. Kamu tidak mau terlibat di gereja. Kamu tidak mau masuk lebih dalam ke dalam gereja. Maka kamu tidak akan pernah merasakan dan mengalami sentuhan Tuhan. Jadi orang itu kalau mau menikmati, ya harus merasuki, mendalami. Sama toh, makan itu enaknya bukan karena lep, wis rampung. Enggak. Makan itu lihat kayak orang bule, sitik, dikunyah, ditelan. Mama mia, lezat tuh. Hidup iman pun baru bisa nikmat kalau kita mendalami, masuk ke dalamnya. Maka dalam hidup rohani tidak ada pertumbuhan yang otomatis. Jadi kalau orang Katolik setelah dibaptis, wes menang wae, jadi rumput liar, tidak akan pernah jadi bunga yang indah, tidak akan pernah baik dan benar. Karena apa? Dengan dibaptis selesai sudah. Ora. Berkat Tuhan, Bapak Ibu, saya tanya. Nah, anak muda, kamu diberkati Tuhan atau tidak? Berkati? Percaya? Beneran nih? Bener diberkati? Lalu bagaimana cara engkau merasakan berkat Tuhan? Bahagia. Berarti kalau tidak bahagia, tidak diberkati Tuhan. Tuhan ampunilah dia, Tuhan. Bapak Ibu, bagi orang muda betul, simple. Di saat kita bahagia, really, God bless me. Haleluya. Tapi apakah itu yang diajarkan Yesus? Ingat, Yesus tidak menawarkan, ikuti aku, kau akan kuberkati. Jualanmu akan laku. Istrimu akan cantik laksana bidadari. Tidak perlu ke Korea, cantik terus. Badannya. Dan Allah mengatakan apa? Barang siapa mau mengikuti aku, engkau harus menyangkal diri. Memikul salib. Lihat. Jadi derek Gusti itu repot coy. Repot. Orang penak. Ya. Betul. Jadi bagaimana kalau saya merasa diberkati? You do something and God will bless you. Tidak bisa orang yang diem saja, Tuhan berkati aku. Menang wae, ya raisa ya. Jangan pernah membuat Tuhan sulit memberkati kita. Kemarin ada anak muda. Kebetulan hari ini harus dioperasi bypass di Penang. 3 arterinya blok, yang satu 100%, yang satu 100%, yang satu 95%. Lalu anak muda ini berkata, Romo doakan supaya saya dapat mujizat dari Tuhan. Terus saya berkata, ya Allah. Terus saya berdoa. Dan dia berkata, Romo, setelah didoakan Romo, apakah saluran-saluran itu makin lancar? Terus saya enggak, makin ngeblok. Ya kitab suci lah. Tidak ada yang lain. Maka Santo Hieronymus jelas mengatakan, orang yang tahu tidak mau baca kitab suci adalah orang yang tidak peduli pada Tuhan. Tidak peduli. Jadi baca firman. Beberapa oma berkata, tulisannya cilek-cilek Romo. Oma cari kitab suci yang satu huruf satu halaman. Ada itu. Gede A, B, C, gede-gede.
Jangan berkata, Romo saya baca kitab suci nggak ngerti apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya firman Tuhan kok. Nanti saat tertentu akan menyentuh hati kita. Kok baca WA, baca Facebook bisa berjam-jam. Baca kitab suci baru satu kalimat. Itu kan ya firman Allah berat sekali ya. Betul ibu-ibu? Lihat sudah 33 tahun ikut PD belum bertobat. Yang kedua adalah apa? Yesus bisa bertindak dalam diri saya. Pertama, baca kitab suci. Yang kedua adalah apa? Love him. Cintai dia. Kalau orang mencintai, apa yang sering dia lakukan? Kalau saya sayang, apa yang dia lakukan? Memberi, betul. Mengasihi, betul. Kalau saya mengasihi, berarti saya berseling apa? Sering apa? Berkomunikasi. Betul, berkomunikasi. Saya sering ngomong. Waktu pacaran, Bapak Ibu pernah nulis surat kepada pasangan? Nggak pernah, atau kawin sekarang? Enggak, kita menulis surat. Kalau menulis surat kan kita selalu memuji dia deh. Hai say, gila, lu cantik banget. Lihat, oh kalau aku lihat wajahmu seperti bunga mawar, merah merona. Biarkan kau mawarnya aku tumbangnya, yang hanya boleh singgap di kamu. Lalu dia jawab, nanti rontok. Kalau rontok saya pindah ke mawar yang lain. Gitu. Jadi kalau orang mencintai, orang itu akan sering komunikasi. Betul? Ya. Memang makin tua makin sering komunikasi. Nggak pernah. Karena kalau berkomunikasi ujung-ujungnya marah-marahan. Karena budak dua-duanya itu tadi. Sing siji ngomong apa, sing siji ngomong apa? Oh. Tapi udah gak nyambung. Udah ngajar sekali, udah gak nyambung. Lah kenapa kawin? Gak nyambung kok 5 anaknya. Aneh toh ya. Komunikasi sekarang sudah beda. Komunikasi sekarang adalah apa? Saling memandang, saling melihat, saling hadir duduk bersama-sama. That is the communication of love. Mama, kalau saya mau komunikasi dengan Tuhan, bagaimana caranya? Berdoa, adorasi, duduk di depan sakramen Maha Kudus. Wes, menang. Coba ngomong. Kenapa? Karena kalau kita doa, maaf Bapak Ibu, kalau kita doa, seringnya Tuhan mendengarkan kita atau kita mendengarkan Tuhan? Tuhan suruh mendengarkan kita. Tuhan dengerin. Tolong ya. Teman saya sakit kanker. Sembuhkan. Tolong. Saya berdoa untuk orang lain itu Tuhan. Tuhan, tolong ya. Rezeki diberkati. Tolong. Sudah itu, amin. Dia pergi. Tuhan diberi tugas yang begitu banyak untuk membereskan masalah si kampret itu. Maka di dalam gereja ada yang namanya adorasi. Adorasi itu apa? Kunjungan sakramen Maha Kudus, melakukan sembah sujud, diam, menikmati cintanya Tuhan. Wes, Joaquin ngomong, menang. Gusti love you, you love Gusti. Wes, enough. You know enough? Cekap semantan mawon itu. Sudah cukup. That is how you love God. Dan yang ketiga apa? Kita harus mengenal Dia. Ingat, Yesus pernah berkata, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan berkata apa?
lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Berarti kalau saya mau mengenang kemurahan hati Tuhan, saya mau mengenang kebaikan Tuhan, maka sebagai seorang Katolik, kita harus apa? Ekaristi. Ekaristi. Ekaristi itu tempatnya Tuhan memberi makan jiwa kita. Tempatnya Tuhan memberikan berkat kekuatan untuk kita. Kalau Bapak Ibu, maaf ya, mohon maaf. Romo saya Ekaristi, tetapi kok saya tidak merasa apa-apa ya? Ada apa yang salah? Jangan-jangan Anda dalam keadaan dosa besar. Jadi ada orang-orang Katolik yang karena ketidaktahuan, padahal ada halangan, dia masih Ekaristi. Beberapa, saya pernah kaget waktu saya tinggal di paroki. Maaf, suami istri, perkawinannya beda gereja, tapi tidak dibereskan di gereja Katolik. Dia diberkati di gereja lain. Lalu yang Katolik ini masih komuni. Tidak boleh. Ada halangan. Kenapa? Karena perkawinannya belum diterima oleh gereja Katolik. Belum disahkan. Gereja Katolik mengakui. Tetapi tidak hanya mengakui, gereja Katolik pun harus menerima. Ibu, mujizat Tuhan itu bisa terjadi lewat operasi itu. Harus terjadi lewat operasi. Jadi jangan berkata bahwa mujizat Tuhan terjadi pada saat kita diam saja. Tuhan mengangkat dan bekerja. Tuhan tidak pernah masuk fakultas kedokteran, coy. Jadi Allah itu bekerjanya lewat siapa? Tenaga medis. Allah itu bekerjanya lewat siapa? Obat. Tindakan kita itu. Maka Bapak Ibu, kalau tidak mudeng-mudeng, sekali-kali retret di Pratista lah PD Gabriel ini. Supaya agak beres jalan hidupnya. Mohon maaf, beres-beres Pak, beres-beres, tenang Pak. Di Pratista ada sebuah salib yang sangat aneh. Yaitu apa? Salib Yesus tanpa tangan. Dan itu adalah replika dari salah satu salib di Belgia. Di bawahnya salib itu ditulis apa? Kamulah tanganku. Kamulah tanganku. Jadi mari kita lihat pertumbuhan iman itu tidak bisa otomatis, maka pertumbuhan iman itu bisa terjadi kalau bagaimana? Lihat di sini. Growing in Christ, what it mean? Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari, lihat. Jangan berpikir semata-mata Tuhan itu senang dengan doa-doa kita. Tuhan lebih dimuliakan lewat kebaikan kita. Lewat buah-buah kehidupan kita. Bukan hanya lewat doa-doa kita. Karena seringkali kita berpikir, wes doa saja cukup. Ada orang yang datang ke seorang pastor yang tua di biara. Biara saya itu 10 pastor. Yang paling tua 80 umurnya. 90 umurnya. Jadi kalau seorang ibu-ibu datang pernah, Romo, hari ini saya sedih. Kenapa, Bu? Sekolah anak saya sudah nagih. Uang sekolah anak saya belum dibayar 3 bulan, Romo. Oh begitu, Bu? Baik, Bu. Saya doakan ya. Ibu itu pulang dengan menggerutu, bukan dengan damai. Karena ibu itu butuh apa? You see. Doa. Apakah menyelesaikan segalanya? Doa harus dilengkapi dengan buah-buah doa. Buah-buah doa. Jadi buah doa itulah cara kita memuliakan Tuhan. Buah doa itulah yang disukai oleh Allah.
Maka perhatikan, jika kamu berbuah banyak, kamu itu murid-muridku. Dan Bapak Ibu, kalau pohon mangga, apakah pohon mangga bisa menikmati buahnya? Perlu nggak pohon mangga buahnya? Enggak. Buah mangga itu hanya dinikmati oleh siapa? Manusia. Ya sama. Kita itu berbuah, kalau apa? Kalau membuat orang-orang di sekitar kita menjadi bahagia. Menjadi bahagia. Cek saja Pak, kalau Bapak pulang golf, pulang tenis, pulang jalan-jalan, pulang sepedaan, istri bahagia atau tidak melihat Bapak? Itu lihat. Kalau tidak bahagia, something wrong. Apalagi kalau istri melihat Bapak pulang tidak bahagia, romonya datang bahagia. Ah itu betul-betul something wrong itu. Kemarin saya kan endoskopi dan kolonoskopi. Lalu ada seorang ibu sharing, maaf, ibu itu memakai jilbab, lalu cerita sharing karena dia tahu saya pastor. Bapak pastor, saya mau cerita. Kenapa Bu? Saya ini lambung, saya asam lambungnya selalu naik. Saya tuh cepat stres. Oh ya Bu, ya saya punya masalah sedikit langsung asam lambung naik dan kesakitan. Bapak pastor. Bapak pastor bisa mendoakan saya. Kata saya, belum Bu, belum. Kita ngobrol dulu. Lalu cerita dulu, kapan Ibu asam lambungnya tinggi sekali? Bapak pastor, saya itu kalau asam lambungnya tinggi sekali pada saat sore hari. Pagi, siang, ke sore baik-baik saja. Terus saya periksa, sore hari itu suami datang ya Bu? Iya betul pastor. Jadi yang menyebabkan asam lambung ibu naik siapa? Suami saya pastor. Terus saya doa supaya apa Bu? Panggil saja suami saya pastor. Jadi Bapak Ibu lihat sampai segitunya. Kenapa? Mungkin saya datang bukan menjadi orang yang membawa sukacita. Jangan-jangan saya datang itu menjadi penderitaan. Kan juga sama tuh dalam persekutuan kadang-kadang ada orang, tepok, wes, pasti ngutang meneng, pasti ngutang. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau ketemu membuat gelisah. Contohnya, saya kalau udah naik motor, melihat polisi, pasti gelisah. Polisi. Tidak membuat tenang. Maka lihat, jika kamu berbuah, kamu adalah muridku. Dan Bapak Ibu lihat, kita tidak akan pernah menghasilkan buah kalau kita tidak hidup dalam, bersama, dan karena Yesus. Kalau kita tidak hidup bersama Yesus, buah yang dihasilkan tidak baik dan benar. Maaf, apakah persekutuan doa menjamin buah persekutuan doa adalah baik dan benar? Orang setelah persekutuan ngomongin pasturnya, ngedumel, ngegosip, apakah itu buah dari sebuah persekutuan? Bukan. Orang masih ikut persekutuan, rajin berdoa, tetapi ngomongnya selalu ngeluh terus, berat terus hidupnya. Apakah ini buah benar? Salah. Maka orang persekutuan itu harusnya dari wajahnya juga kelihatan enteng, sukacita. Walaupun sudah 80 tahun, kerut hilang, saudara-saudara. Ini apa gelambir-gelambir di sini? Tidak perlu ditarik, di stretch, tidak perlu. Ada sukacita. Kenapa sampai demikian? Karena dia hidup di dalam Yesus. Jadi kalau manusia mau hidup dalam karakter Yesus, manusia harus hidup di dalam Yesus. Syaratnya. Jadi kita tidak akan pernah hidup berkarakter Tuhan kalau kita tidak pernah hidup di dalam Tuhan. Maka ada orang-orang tertentu yang selalu gelisah, selalu ketakutan, selalu dipenuhi dengan kekhawatiran.
Ingat Bapak Ibu, bahwa hidup itu begitu berharga hari ini. Orang terlalu membesar-besarkan masa lalu. Entah rasa sakit, entah rasa kecewa. Kan banyak orang tuh selalu kalau udah kumpul, biyen kiyo, aku ki susah, duwe opo-opo, biyen. Lalu ibu yang lain gak mau kalah, oh aku luwe susah nih, mangan brek uyah. Aku orang uyah, aku udah. Semua dibuat. Jadi apa? Semuanya litani penderitaan. Orang terlalu membesar-besarkan masa lalu. Jadi apa yang saya mau perlihatkan, hidup di dalam Yesus hanya mungkin caranya apa yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 15 ayat 1-8 menarik mengatakan ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. PD Gabriel kan PD pengusaha toh. Pengusaha. Jadi yang punyanya itu siapa? Bapak. Pokoknya siapa? Yesus. Jadi ada kesatuan antara pokok anggur dan pengusaha. Dan menarik di sini dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Nanti saya akan perlihatkan. Namun yang menarik, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang mau dikatakan? Yesus itu mau menegaskan, memberikan penghiburan pada kita. Saudara-saudara, anak-anakku, melalui firman kau sudah dibersihkan. Melalui tindakan Yesus kau sudah mendapatkan rahmat damai, rahmat keselamatan. Tapi rahmat itu tidak akan bekerja begitu saja kalau kita tidak mengusahakan. Maka Yesus ngomong apa? Maka tinggallah di dalam aku. Betul kau sudah dibaptis, betul kau anak keselamatan. Tapi keselamatan itu harus dipertahankan dan dikembangkan. Nah, caranya bagaimana? Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu, lihat di sini. Yesus mengatakan bukan tinggallah dalam aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, bukan sedikit berbuah. Jadi orang tidak akan pernah bisa berbuah kalau tidak tinggal di dalam Yesus. Bukan sedikit, tidak akan. Maka menjadi jaminan kalau kita tinggal dalam Yesus, orang itu akan semakin apa? Mudah berkorban. Kalau orang tinggal dalam Yesus, akan mudah apa? Memaafkan. Orang tinggal dalam Yesus, orang itu akan mudah apa? Melepaskan. Orang tinggal dalam Yesus, orang itu akan mudah apa? Berbagi. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lihat Bapak Ibu, 2 kali Yesus mengatakan tinggal dalam aku, tinggal di dalam aku. Betapa menekankan. Yesus itu mau menggaris besar. Ini loh, cuma ini, just it. Hanya ini, kau tinggal dalam aku. Kau bisa berbuah. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, saya cek.
Ora ono tonggone. Tadi kan dikatakan Ede Gabriel dahsyat, berkembang, tinggal di dalam Yesus. Apakah semua doa Bapak dikabulkan Tuhan? Apakah semua? Lihat, tidak. Katanya sudah tinggal di dalam Yesus. Kok masih ada doa yang tidak dikabulkan? Saudara-saudariku, apa yang salah? Ibu sering misa tiap hari ya Bu ya, menyambut Ekaristi tiap hari. Adakah doa yang tidak dikabulkan Tuhan? Ada. Lalu ngapain misa tiap hari? Tidur saja. Mau apa? Ketemu Yesus? Yesus nggak mau ketemu ibu kok. Lihat Bapak Ibu, kalau manusia tinggal dalam Allah, maka manusia itu harus menjadi sehati, sepikir, seperasaan dengan Tuhan. Dia akan sehati dengan Allah. Dan kalau udah manusia sehati dengan Tuhan, orang neko-neko. Kalau orang sudah sehati dengan Tuhan, gak banyak macem-macem. Gak banyak maunya. Gak rakus, gak selalu merasa kurang cantik, kurang cetar, kurang dahsyat. What? Berarti orang itu belum senada dengan Tuhan, belum sekarakter dengan Tuhan. Orang itu masih apa? Masih menghambakan pada apa? Pada kelemahannya. Pada kelemahannya. Saudaraku, lihat di sini. Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan sehati dengan aku. Maka kamu, apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Betul, karena orang yang sudah sekarakter dengan Allah, gak akan banyak maunya. Semua yang diberi, dia terima. Dia selalu matur nuwun. Dia selalu berkata, cukup Tuhan, cukup. Ini berkat darimu, cukup. Dia selalu bisa berkata cukup pada Allah. Hebat. Dia selalu berkata apa? Tuhan, hidupku sudah kau penuhi, cukup. Nah, kalau kita lihat, rupanya Yesus berkata, tinggallah dalam aku. Apa artinya? Tuhan itu pertama-tama mau merubah hidup kita dulu. Mau merubah hidup kita dulu. Maaf, sekarang. Bapak Ibu, coba saya cek dulu, saya angkat tangan. Tolong angkat tangan. Siapa yang dalam hidupnya kalau punya masalah, kalau punya beban, kalau punya permohonan, selalu berdoa terlebih dahulu? Angkat tangan. Siapa? Cuma 50%. Beberapa nggak berdoa, Pak. Baik. Siapa yang berdoanya supaya minta bahwa pasangannya berubah? Walaupun Anda tidak angkat tangan, tapi Tuhan tahu. Doa kita selalu mengatakan, Tuhan ubah dia. Tuhan ubah dia. Jadikan dia lebih sabar, jadikan dia lebih perhatian, jadikan dia lebih sayang. Itu bukan yang mau dilakukan oleh Yesus. Yesus mau merubah diri kita dulu. Diri kita dulu yang mau dirubah oleh Tuhan. Diri kita yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Manusia itu kan pada dasarnya egois. Manusia itu pada dasarnya mikirin diri sendiri. Coba aja, tadi saya datang, belum apa-apa udah foto. Dan dari foto-foto 90% ibu-ibu. Bapak-bapak itu cuma menang aja. Pak, foto. Ya.
Jadi bapak-bapak itu foto dengan saya karena perintah komandan rumah tangga. Lalu yang menarik, kalau sudah foto-foto, apalagi ibu-ibu yang foto-foto, kan hasilnya selalu langsung dibuka toh? Kalau Anda melihat foto, siapa duluan yang Anda lihat di foto itu? Betul. Siapa Pak? Diri sendiri, betul, diri sendiri. Kalau kelihatan gendut, oh Eli. Jelek ini, jelek. Ulang, Romo ulang. Jadi saya di foto, ya ada ibu yang berulang-ulang, ya Tuhan Yesus. Bukan tadi udah, saya kelihatan gendut. Memang ibu gendut, kata saya, coba ngapain lagi. Lalu akhirnya foto terakhir, jebret, selesai. Nggak foto, udah bagus pastor. Saya lihat, ibunya memang kelihatan kecil, tapi sayanya blur. Terus saya tanya, tapi sayanya blur. Nggak apa-apa lah, yang penting saya kecil. Ya, ukurannya siapa? Saya. Saya juga sedih bahwa di dalam perkawinan pun sering terjadi perkawinan itu membahagiakan atau tidak, ukurannya siapa? Saya. Selama saya dibahagiakan, selama saya tenang, selama saya sukacita, perkawinan saya baik-baik saja ngomong. Coba lihat di dalam perkawinan, siapa yang selalu merasakan bahwa perkawinannya itu ada masalah? Perempuan atau laki-laki? Umumnya, ini yang nggak umum. Umumnya yang merasakan bahwa perkawinan itu ada masalah, perempuan atau laki-laki? Mana? Perempuan, betul perempuan. Kalau bapak-bapak tenang-tenang aja. Bapak-bapak saya tanya, Pak, gimana perkawinannya? Biasa aja. Apa yang gitu? Sama yang lain juga. Gitu. Nah, lalu saya tanya ibu, Bu, bagaimana? Sederet permasalahan, sederet penderitaan. Semua disalahkan. Seorang suami istri yang sudah menikah 57 tahun merayakan perkawinannya berdua. Lalu karena tidak istimewa, lalu suaminya mau membuat suasana perkawinan, perayaan perkawinan menarik. Dia buat api unggun di taman belakang rumahnya. Dia duduk bersama istrinya. Lalu berkata, Mam, setelah 57 tahun perkawinan, saya semakin sadar, Mam itu istri yang baik banget. Lalu istri yang budek ini nanya, suaminya ngomong, Mam, setelah 57 tahun saya makin sadar, kamu tuh istri yang baik. Lalu istrinya berkata, ya saya juga sudah bosan dengan kamu. Lihat bahwa ukurannya adalah saya. Ukurannya adalah saya. Maka pada saat ukurannya saya, maka tidak salah kalau Yesus itu mau apa? Membuat kita beres dulu. Jadi persekutuan doa itu mau membereskan saya. Bukan komunitas, bukan suamiku, enggak, saya. Maka saudaraku, bagaimana caranya supaya Yesus bisa mengubah saya? Pertama, you must know him. Kita harus kenal Yesus. Bagaimana caranya supaya kita kenal Yesus? Bu, foto bersama Yesus. Aku duwe fotone mbek Yesus. Beres. Bapak Ibu, supaya saya kenal Yesus, tidak ada cara yang lain selain apa, Oma? Apa, Oma? Oma itu sangat sederhana imannya, berkata, apa bagaimana saya mengenal Yesus? Terima kasih Yesus. Cek dulu.
Iya. Oma, cara kita mengenal Yesus ya baca kitab suci. Baca kitab suci. Di situ firman Allah. Seorang ibu aktif di gereja, pelayanan. Lalu suatu saat retret dan saya berbicara tentang Ekaristi. Ibu itu baru sadar, Romo, saya kok tidak pernah mengalami Ekaristi menjadi perjumpaan yang begitu penuh berkat untuk hidup saya. Kenapa ya, Romo? Orang-orang itu berkata, setelah Ekaristi saya nyaman, saya bertemu Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan, Tuhan mengubah saya, Tuhan memberikan berkat dalam hidup saya. Saya tidak pernah. Lalu akhirnya saya coba mengajak ibu itu ke belakang. Bu, ada apa sih di belakang waktu dulu? Ada sesuatu dosa nggak yang lupa? Ibu mohon ampun. Sewaktu saya coba tarik ke belakang, saya langsung ngomong, Ibu, anak berapa? Pas saya tanya itu, ibu itu langsung kaget. Romo, anak saya 3, sebetulnya 4. Kenapa, Bu? Waktu saya hamil anak pertama, saya masih belum siap secara ekonomi. Karena saya belum siap, saya takut nanti anak lahir, lalu bagaimana kita membesarkan dia. Saya bicara dengan suami, dan suami setuju, kita gugurkan saja. Dan anak pertama digugurkan. Lalu saya tanya, Ibu pernah menghadap kepada imam untuk sakramen? Belum pernah. That is, itu penyebabnya. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa, penghalang berkat Tuhan dalam hidup kita adalah apa? Dosa kita. Dosa yang tidak berani kita akui dalam sakramen. Maka pada saat kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan santapan dalam Ekaristi, itulah tempat kita untuk merasakan Tuhan. Ingat, orang-orang kudus di dalam gereja, semua hidupnya karena santapan rohani, karena Ekaristi. Maka orang kudus terakhir yang sangat muda, siapa namanya? Carlo Acutis. Anak muda ini setiap saat mau ke sekolah, dia selalu mampir ke gereja untuk adorasi pribadi. Dia tidak pernah kehilangan satu hari tanpa Ekaristi. Karena dia sadar, itulah tempat dia merasakan cinta Tuhan. Itulah tempat dia mendapatkan kekuatan Tuhan. Yang terakhir adalah apa? You must imitate him. Apa artinya? Meneladan dia. Ngikutin dia. Ngikutin Yesus. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus? Tadi dikatakan dalam Injil Yohanes, yang tidak berbuah diapain? Dipotong. Lalu yang berbuah diapain? Dibersihkan. Saya tertarik, saya kembali ke sini karena aku lupa. Apa yang harus dipotong? Bapak Ibu, yang harus dipotong adalah apa? Dosa. Dosa itu adalah cara kuasa kegelapan menguasai kita. Jadi dengan dosa saya harus berani berkata tidak. Dan dalam gereja Katolik ada 7 dosa pokok. Pertama, sombong. 2, tamak. 3, iri hati. 4, kemarahan. 5, nafsu. 6, kerakusan. 7, kemalasan. Saya mau berbicara tidak semuanya, karena kita sudah melakukan semuanya. Jadi 7 dosa pokok itu untuk mengimbangi 7 keutamaan insan, ilahi. Dosa pertama adalah apa? Sombong. Saudara-saudari yang terkasih, ingat,
kunci dari segala keutamaan adalah rendah hati. Dan dosa pertama yang paling menguasai manusia adalah sombong. Sombong itu adalah apa? Sombong itu adalah seperti Adam dan Hawa, ingin sama dengan Allah. Sombong itu berarti apa? Tanpa Tuhan pun gua bisa kayak gini. Usaha gua bisa maju tanpa Tuhan. Sombong. Dan orang sombong pun hati-hati yang paling sulit adalah apa? Kesombongan rohani. Kesombongan rohani adalah tipe orang yang saya sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah banyak pelayanan, saya sudah banyak memberikan dana, saya sudah banyak memberikan waktu untuk Tuhan. Tuhan, lihat apa kurangnya saya. Itu sama persis dengan doa orang siapa? Farisi. Sedangkan pemungut cukai di hadapan Tuhan tidak pernah menunjukkan jasanya. Pemungut cukai menebah dadanya dengan berkata, saya salah, saya berdosa. Itu kerendahan hati. Dan dalam Ekaristi selalu dimulai dengan kalimat apa? Tuhan, kasihanilah kami. Ya. Sebelum Tuhan kasihanilah kami, ada kata apa? Saya mengaku. 3 kali diulang dengan kalimat apa? Ulangi dengan kencang. Ingat, bukan istri saya berdosa, bukan suami saya berdosa. Nah, saya berdosa. Rumoke. Saya. Jadi istri berkata, saya berdosa. No. Suami saya bodoh. Jadi di dalam Ekaristi, orang memulai dengan apa? Mematahkan dosa pokok pertama, kesombongan. Kalau orang sombong tidak pernah mau berkata, saya yang harus berubah. Orang sombong selalu mengatakan, dia yang harus berubah. Kamu yang harus berubah, bukan saya. Yang kedua, apa? Yang berbuah dibersihkannya. Yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih berbuah. Saudara-saudara, apa yang harus kita bersihkan? Pertama-tama adalah kelekatan. Kelekatan pada apa? Pada luka hati, luka batin, kemarahan, kepedihan, kejengkelan, kekesalan. Itu kita sering melekat. Ingat terus, Romo, saya sudah mengampuni suami saya, tapi dia itu ya memang dari dulunya nyebelin. Jadi walau seolah-olah sudah mengampuni, tapi istilah bahasa Jermannya masih gendoli. Masih membawa-bawa beban itu. Jadi orang yang lekat dengan luka, lekat dengan kemarahan, lekat dengan kepedihan, tidak akan pernah bisa bersuka cita. Tidak akan pernah suka batinnya. Lihat, kalau kita dilukai oleh teman sepersekutuan doa, kecewa. Pasti pernah ada dong di persekutuan doa, Gabriel. Ada atau tidak ada? Nggak ada ya Pak ya? Oh banyak. Itu ada. Yang menyakiti itu biasanya tenang-tenang saja. Betul atau tidak? Dia serasa tidak ada masalah, betul atau tidak? Sedangkan kita yang sakit hati, jengkel terus. Ya, maka kalau orang terluka, siapa yang bisa membereskan? Orang yang terluka itu. Bukan orang yang menyakiti, bukan. Orang yang terluka itu. Jadi saya pernah ditanya, Romo itu selalu senang ya? Ya iyalah, ngapain? Udah gak kawin, gak senang. Saya suka cita
Kenapa Romo sukacita? Wih, saya bahagia jadi pastor. Bahagia sekali. Saya itu pernah kemarin di Bandung, 2 bulan yang lalu saya memimpin perkawinan di Pandu jam 12 siang. Jam 1 selesai, aku lapar. Aku naik motor, saya kalau di Bandung selalu naik motor. Sebelum sampai rumah biara saya, itu ada yang namanya BPK, babi panggang karo. Auce sencing. Saya mampir. Lalu saya tanya, "Nah, Inang, minta nasi 1, panggang 1, saksang 1. Inangnya, "Hah? Besar." Gudangnya besar. "Oh, baik Bapak." Terus dia layani, saya kasih, saya diam, saya berdoa. Saya berdoa, saya makan. Saya membelakangi ibu itu. Lalu setelah makan, saya datang. "Bu, berapa Inang? Habis berapa ini?" Lalu, "Maaf, saya mau tanya. Ini Bapak Pastor Eko ya?" "Iya." Pastor, bisa kita foto?" Boleh, ayo. Lalu setelah ibu itu dipoto, "Pastor, itu anak saya." Bisa, "Boleh bicara sedikit, berdoa untuk anak saya?" "Boleh Inang." "Baik." Saya deketin anaknya. Pastor, anaknya rupanya kenal. "Pastor, kita berdoa yuk." Saya berdoa, "Inang, sudah berapa?" Lalu ibu, "Udah Romo, sudah enggak perlu Romo. Gratis. Romo kapan saja datang. Anggap ini rumah Romo." "Terima kasih Inang. Kalau saya bawa Romo semuanya dari praktis boleh?" "Boleh Romo, asal jangan tiap hari ya Romo ya." Saya selalu mendapatkan berkat, saya selalu mendapatkan sukacita. Saya menikmati panggilan saya. Maka apa? Saya tidak mau terlekat dengan luka saya. Saya pernah cerita, mungkin ada beberapa ibu yang dengar tentang luka saya dengan bapak saya. Betul, saya luka banget dengan ayah. Saya sangat kecewa dengan ayah. Saya sempat merasa bahwa saya bukan anak yang dicintai. Tidak pernah ada satu kata pujian dari ayah untuk anaknya seganteng ini. Ibu ketawanya nyakitin saya. Ini luka kedua, saudara-saudara. It's okay, kidding ibu. Ibu langsung, "Maaf." Kolektor 3 kali. Tetapi ada satu saat bagi saya harus mengampuni ayah saya. Saya harus mengampuni ayah saya. Dan apakah saya mengampuni ayah saya? Ayah saya datang minta maaf pada saya? Tidak mungkin. Orang mungkin. Tidak mungkin ayah datang, "Maaf ya nak." Alah. Tidak mungkin. Tidak. Saya yang harus datang. Sudah saya disakitin, sudah saya dikecewakan, saya dikamplengi, tidak pernah dipuji oleh ayah. Saya datang. Saya tidak mengatakan, ayah sudah saya maafkan. Ayah akan berkata, "Salah saya apa?" Oh, malah buat masalah lagi. Saya datang pada ayah pada saat itu. Setelah saya mengolah lama saya harus pergi ke Filipina 1 tahun belajar. Saya mengolah luka itu. Saya sampai menangis, Tuhan, buat saya berani, buat saya kuat. Karena biasa sudah niat memaafkan. Lihat Bapak orasi donme. Tidak jadi lagi. Dan akhirnya satu titik saya tidak mau sampai ayah meninggal. Saya belum bisa memaafkan. Tidak mau saya. Saya harus berani melepaskan kelekatan rasa sakit saya. Bagaimana saya berbicara tentang pembebasan kalau saya sendiri tidak bisa melepaskan? Saya datang kepada ayah.
Dan ayah, saya ingat karena sejak kecil tidak ada memori saya dipeluk oleh ayah. Tidak ada. Saya tidak pernah ada memori ayah memangku saya. Tidak ada. Seluruh di album adik-adik saya yang dipangku, dipeluk oleh ayah. Eko malah dipangku oleh tukang becak. Sampai saya datang kepada ayah dan berkata, ayah keras, ayah terima kasih. Justru karena ayah seperti itu, saya sekarang jadi roh. Ada satu kerinduan, ayah. Apa? Saya ingat sejak kecil saya belum pernah merasakan pelukan ayah. Boleh nggak saya memeluk? Oh, ya. Saya peluk ayah. Dan tidak saya lepaskan. Ayah menangis. Dan ayah berkata, itu pelukan yang paling indah. Thank you. Dan sekarang saya akrab dengan ayah. Ayah bicara, sharing dengan saya. 3 bulan yang lalu, ayah mengeluh, oh, aku wes tua. Terus saya berkata, jelas. Terus kenapa Pak? Aku saya budak yang sudah beli hearing aids, larang kok. Berapa? 14 juta. Itu yang sensitif. Ya sudah beli. Aku tuh mau, tadinya saya pikir cuma 7 juta. Loh kenapa untuk 7 juta lagi? Kenapa? Gigiku. Mau beresin gigi. Sudahlah, beresin dulu telinganya. Ayah akhirnya beli hearing aids 14 juta. Seminggu kemudian saya datang. Gimana Pak? Sudah. Krungu saiki. Ya. Jelas banget. Ada uang jatuh, tahu. Tapi sekarang kurang kok. Apa? Gigiku. Nggak bisa makan sekarang. Ya sudah, nggak apa-apalah. Saya traktir. Kamu yang mau beliin kok? Ya. Tapi second ya. Second. Maksudnya apa? Ya kan ada yang bekas orang-orang mati kan nggak dipakai lagi kan? Kita beli yang itu aja. Oh, kamu membalas luka batinmu ya. Dua bulan kemudian saya mendapatkan rezeki, saya berkat dari Tuhan, dari beberapa umat. Saya kasih, nih untuk beli gigi palsu. Wih, kamu kok banyak duitnya, Sultan. Jadi apa tandanya orang sudah berani melepaskan luka? Apa tandanya orang sudah berani melepaskan luka? Dia mencintai kembali. Dia bisa memberikan yang terbaik kepada orang yang melukai. Lepaskan luka. Yang kedua yang harus dilepaskan apa? Materi. Kelekatan kita pada kecantikan kita, pada kesehatan kita. Sekarang sudah usia 60, 50, 70. Ingat jalan tidak perlu cepat. Oke. Yang penting maju. Jangan aku udah tua kok, alah kesleo malahan. Terimalah. Kalau sudah tua semua terasa, aduh dengkul sakit, kepala senat-senut, bokong cekak-cekot, luwes. Sudah berapa puluh tahun hidup bersama Anda. Terimalah. Anda makin tidak jelas bentuk wajahnya, ya sudah toh ya, menggelambir di mana-mana, lipstik awal lurus, sekarang pengok-pengok perok. Oh pecah-pecah ya, it's okay, namanya juga bibir vampir. Jadi saudaraku, saya harus berani melepaskan kelekatan. Makin lama, makin lama saya harus berani kehilangan. Betul. Karena Yesus mengajarkan apa? Kehilangan hidupnya. Saya harus belajar untuk kehilangan orang yang saya cintai.
kehilangan prestasi saya, kehilangan dihormati. Anak-anak tidak pernah datang lagi. Rumah besar untuk anak-anak sekarang sudah plung 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 mengwong loro. Bapak eneng dhuwur, mbok eneng ngisor. Ya. Itu kehidupan. Kita akan kehilangan dalam hidup. Bersiaplah. Bersiaplah. Maka doa itu semakin tua harus semakin membuka tangan. Tuhan, silakan ambil. Dan kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat untuk hidup saya dan harus dipegang, harus diterima. Itulah manusia mengalami pemurnian batin namanya. Jadi orang itu dipotong, dibersihkan supaya apa? Murni batinnya. Berapa menit lagi kamu belum berngasih tanda? Mau habis ya Allah. Lihatlah, kita belajar dari siapa? Sakeus. Terakhir, Sakeus orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Bapak, saya kasih salib dari praktis dari Roma. Apa arti Sakeus? 1, 2, 3. Gak jadi salibnya. Ibu, apa artinya Sakeus? 1, 2, 3. Apa artinya Sakeus? Romo, Sakeus. Langsung Romo tahu. Sakeus itu artinya apa? Suci. Suci. Kayak Eko, anak nomor 1. Dwi, anak nomor 2. Jadi Sakeus itu artinya apa? Suci, kudus. Tapi namanya tidak sesuai dengan aktivitasnya. Saya tuliskan di sini. Anda pernah membaca kisahnya? Tahu ya? Tahu kan? Gak perlu dibaca, apalagi PD Gabriel tiap hari baca kitab suci. Kelihatan sekali bohongnya. Saya selalu ingat kalau peristiwa Sakeus waktu saya mengajar mahasiswa untuk cerita di depan anak. Dia cerita di depan anak-anak kan serius. Anak-anak, kan saya ngomong cerita di depan anak, kamu harus pakai mimik. Kamu harus pakai bahasa tubuh. Kamu harus membuat anak bisa membayangkan. Baik Romo. Lalu anak mahasiswa itu, anak-anak, Yesus jalan, makanan disediakan. Spray beli yang baru. Ya toh, coba kalau Kardinal Ignatius Suharyo, apalagi Paus, nanti kan bulan apa datang ke Indonesia. Tiba-tiba datang ke PD Gabriel. Saya akan membuat renungan. PD Gabriel. Saya yakin semua ibu-ibu disasak semua. Cuma bapak-bapaknya doang. Ibu-ibunya, rambutnya semua menantang Tuhan. Sakeus merasa sukacita. Ini pengalaman batin. Ini pengalaman apa? Saya diterima, saya dicintai, saya tidak disalah-salahkan. Gitu. Jadi manusia itu inginnya apa? Dicintai, bukan ditunjukkan salahnya, bukan ditunjukkan kekurangannya. Dan pada saat mengalami pemurnian batin, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Saudara berkah dalam. Bapak Ibu yang terkasih, ada dua hal yang lucu. Pertama, 33 tahun Yesus hidup, 3 tahun berkarya. Setelah 33 tahun, apa yang terjadi pada Yesus? Hah? Yesus mati. PD Gabriel setelah 30 tahun bangkit. Bangkit. Walaupun tadi yang maju semuanya sepuh-sepuh. Tapi apa yang saya lihat dari sana,
33 tahun yang tadi ke depan sepuh-sepuh saya kagum. Hebat. Betapa mereka setia memuji dan melayani Tuhan. Tepuk tangan untuk PD Gabriel. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka merasakan ada pertumbuhan iman di dalam PD Gabriel. Kelucuan kedua, 2030 tahun yang lalu kurang lebih, Yesus berfirman dulu baru ngasih makan. Yesus ya. Karena sekarang yang berfirman melalui mulut si Eko makan dulu gitu ya, baru mendengarkan firman. Jadi tadi saya mengatakan malam ini saya tidak mewartakan firman, saya akan membuat Anda tertidur. Bapak Ibu yang terkasih, lihat mana? Ini tumbuh berkembang dalam iman di komunitas. Jadi apa yang saya mau katakan, manusia itu harusnya makin lama makin dewasa imannya. Jangan hanya tua doang gitu. Jadi belum menjamin kalau makin tua makin dewasa imannya. Tidak menjamin. Betul. Dia punya Yesus. Jadi Bapak Ibu lihat yang terakhir, orientasi hidup Sakius berubah dari mengumpulkan harta karena bertemu dengan Allah, jadi membagikan, melepaskan. Maka saudara-saudaraku, hidup beriman harus kita tunjukkan kepada Tuhan dengan berani apa? Melepaskan, membagikan. Apa yang berasal dari Tuhan, biarlah kembali kepada Tuhan. Jadi di saat Anda menjadi orang yang berani melepaskan, berani kehilangan, berani kekurangan, berani memikirkan orang lain, hidup iman Anda adalah hidup yang tergantung pada Allah. Hidup iman Anda mencapai titik kedewasaan. Karena orang dewasa dalam iman bukan orang yang hanya memikirkan dirinya. Orang dewasa dalam iman bukan hanya memikirkan kebahagiaannya. Dia memikirkan sesamanya. Bapak Ibu, bagi orang Katolik bulan ini adalah bulan Maria. Maria kita hormati. Kenapa? Karena Maria berani kehilangan segala-galanya. Dia adalah hamba. Hidupnya tidak diatur oleh dirinya, hidupnya diatur oleh Allah. Mengapa Maria dihormati dalam gereja? Karena Maria tidak hanya dipilih Allah, Maria menyediakan dirinya dalam kerendahan hati. Saya siap Tuhan, saya siap. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataan. Bapak Ibu, orang yang berani berkata seperti itu tidak mungkin orang yang belum dewasa dalam iman. Tidak mungkin orang yang belum tumbuh dalam Tuhan. Maka mari bersama Maria bulan ini kita mohon rahmat supaya saya pun berani apa? Kehilangan, melepaskan. Karena Allah ingin kita lebih bersuka cita dengan Tuhan daripada dengan apa yang kita miliki. Mari bersama-sama kita puji, kita muliakan Tuhan bersama Bunda kita Maria. Surga
tiada bercela, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadamu Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Melalui doa Santa Perawan Maria, ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh terus tertanam, berakar dan bertumbuh dalam setiap langkah iman kami untuk mengenal dan melaksanakan rencana dan rancangan-Mu. Dalam kehidupan pribadi kami, dalam pekerjaan keluarga rumah tangga, maupun melalui pilih kakak Gabriel yang Tuhan rahmati dengan pertambahan usia di usia ke-33 ini, Tuhan Yesus. Kami persembahkan hati kami, hidup kami, harapan dan masa depan kami ke dalam rahim-Mu yang berbelas kasih. Kami juga mengucap syukur untuk anak-Mu yang terkasih Romo Eko, terus semakin mengasihi Tuhan di dalam seluruh perkara kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan boleh dimaturaikan dalam kepelayanan Romo Eko. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati kekuatannya juga, dan terutama Kau di dalam rahmat-Mu, Kau utus Romo Eko kemanapun dia pergi, dia boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa penuh ucapan syukur kami yang kami haturkan dan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Romo Eko, terima kasih. Sehat terus. Kasih tepuk tangan doa untuk Romo Eko dan Romo Eko kita malam hari. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Untuk itu kami mengundang dengan hormat panel untuk maju ke depan untuk memberikan kita beberapa pengumuman. Dimohon untuk beberapa saat nanti kita akan bersama-sama pulang untuk menerima berkat dari Romo Eko. Jangan pulang dulu ya. Ini ada beberapa pengumuman yang sangat penting. Terima kasih Romo Eko, terima kasih Hero, ya, terima kasih Bio Angel dan para pemusik. Dan tak lupa terima kasih Bapak Ibu Romo yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih, kita akan bertemu kembali bulan depan tanggal 4 Juni. Tanggal 4 Juni kita akan memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tepatnya di Vape Avenue, Gajah Mada, jam setengah 7. Pembicara adalah Romo Edwin Santoso MSF. Dan ada kesaksian Ibu Teresia Yuliana Harjo Susanto. Kesaksiannya sangat menarik Bapak Ibu. Beliau mempunyai indera keenam. Pada pekan suci dia betul-betul melihat bahwa Yesus sendiri hadir, Yesus sendiri disalib, Bunda Maria di sampingnya, dan semuanya akan diceritakan dalam kesaksian. Rupanya beliau mempunyai sesuatu yang lebih dari kita. Dia punya indera keenam sehingga mereka bisa menceritakan semuanya. Biarlah Bapak Ibu bisa mendengarkan untuk menumbuhkan iman kita. Itulah harapan kami.
mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa hadir di tempat ini di PT Gabriel bergabung kembali tanggal 4 Juni 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Kami undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Kau yang ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Ajaib Tuhan. Bagi-Mu segala kemuliaan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Rahim, yang telah memancarkan berkat dalam hidupmu, senantiasa memberkati usaha, keluarga, dan kesehatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo. Kami memuliakan dengan hormat Bapak Nugroho beserta Ibu Susi, juga Ibu Dewi Susanti, Koordinator PD Gabriel, dan bersama para koordinator, mantan koordinator, dan juga Ketua Sel untuk maju ke depan karena kita akan berfoto bersama dengan umat. Sembari kita mau berkata dengan semangat Roh Kudus, kita tidak akan pernah lelah untuk bekerja di kebunan Tuhan. Haleluya! Selamat ulang tahun PD Gabriel yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati kita. Yes! Roh Kudus yang beri kekuatan.
Hujan siap tiba.